Kembali lagi di Mentoring Himadipta Stasia Surabaya by Kementerian Pendidikan Akademik. Kali ini kita akan membahas soal referensi ujian UAS tahun pelajaran 2024-2025 mata kuliah Manajemen Keuangan semester 3. Oke, sebelum kita membahas soal yang ada di referensi, bisa dilihat soal yang ada di bawah deskripsi video ini. Kita lanjutkan ke nomor 1. Selanjutnya kita akan memasuki nomor kedua tentang sumber dana jangka menengah. Diketahui di soal ada harga mesin senilai 40 juta dengan umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 5 juta. Kita akan menghitung depresiasi terlebih dahulu. Depresiasi ini menggunakan metode garis lurus di mana harga mesin dikurangi dengan nilai residu 5 juta dibagi dengan umur ekonomis 5 tahun dengan hasil depresiasinya 7 juta. Kemudian di sini ada diketahui juga bunga 12%, pokok pinjaman 11 juta dan masa angsurannya selama 5 tahun untuk nilai pajaknya 30%. Oke, kita akan menyelesaikan soal nomor 2 ini. Pertama kita akan menghitung jika perolehan mesin tersebut dari pinjaman bank. Nah, kita membuat tabel seperti ini untuk memudahkan kita mencari alirannya. Di kolom pertama ada akhir tahun, kolom kedua angsuran, kolom ketiga bunga, kolom keempat depresiasi, kolom kelima pengangguran pajak, kolom keenam aliran kas keluar, kolom ketujuh interest, kolom ke-8 PV alirannya keluar. Oke, yang pertama kita akan masuki jumlah tahun. Tadi angsurannya selama 5 tahun, kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5 dengan angsuran yang diketahui 11 juta, masing-masing tiap tahun 11 juta. Dan kolom ketiga ini bunga dari data diketahui di soal. Tiap tahun beda-beda bunganya, ada 5 juta, 4 juta, 3 juta, 2 juta, dan 1 juta. Untuk depresiasi ini dari perhitungan yang pertama tadi dengan data yang diketahui harga perolehan, nilai residu, dan masa ekonomis diperoleh 7 juta tiap 4 tahun. Untuk kolom kelima ini ada pengangguran pajak. Angka ini dihasilkan dari kolom ketiga yaitu bunga ditambah dengan kolom keempat depresiasi. Jadi 5 juta ditambah 7 juta dikali dengan pajak tadi 30%. Jadi contoh tahun pertama bunganya 5 juta ditambah dengan 7 juta menjadi 12 juta dikali dengan 30% dengan hasil 3 juta 600. Dan seterusnya tiap tahun kedua 3, 4, 5 seperti itu. Bunga dikali dengan depresiasi dikali dengan pajaknya 30%. Untuk aliran kas keluar ini diperoleh dari kolom kedua dikurangi dengan pengangguran pajak, angsuran dikurangi pengangguran pajak. Contoh pada tahun pertama 11 juta dikurangi dengan 3 juta 600 dengan hasil 7 juta 400. Jadi tahun pertama aliran kas keluar yaitu 7 juta 400. Dan seterusnya tiap tahun 2, 3, 4, 5 juta angsuran dikurangi dengan pengangguran pajak. Untuk interest ini dihasilkan dari bunga yang diketahui tadi 12% dikali dengan 1 dikurangi pajaknya 30% dengan hasil 8%. Kita akan melihat 8% di tabel bunga 2 PV. Kita cari 8% pada tahun pertama 0,926, tahun kedua 0,837, tahun ketiga 0,794, tahun keempat 0,735, tahun kelima 0,681. Dan yang terakhir adalah menghitung PV aliran, di mana uang kita keluar. Ini diperoleh dari aliran kas keluar dikalikan dengan interest bunga. Jadi contoh tahun pertama aliran kas keluar kita adalah 7.400 dikali dengan interestnya dari PV tadi 0,926 dengan hasil PV alirannya yaitu 6.852.400. Kemudian seterusnya tahun kedua 3, 4, 5 juga aliran kas keluar dikali dengan interestnya masing-masing tiap tahun dengan total 31.760.400. Jadi jika kita memperoleh mesin dari pinjaman bank, kita akan mengeluarkan uang sebanyak 31.760.400. Oke, selanjutnya kita melihat instruksi kedua. Jika perolehan mesin dari penyewaan atau leasing diketahui
setiap tahun kita akan membayar sewa tersebut sebanyak 8,5 juta. Tetapi pada tahun ketiga ada tambahan biaya perawatan yaitu 2 juta. Jadi kita akan membuat tabel perhitungan agar mempermudah mencari jawabannya. Kita akan masuki kolom pertama itu ada awal tahun, karena masa persewaannya 5 tahun kita masuk 1 sampai 5 tahun. Kemudian kolom kedua ada pembayaran. Jadi kita ketahui tadi tiap tahun membayar sebesar 8,5 juta. Tetapi di tahun ketiga ada tambahan biaya perawatan sebanyak 2 juta. Jadi 8,5 ditambah 2 juta yaitu 10,5 juta. Kemudian kolom ketiga ada perlindungan pajak. Ini didapatkan dari kolom 2 atau pembayaran dikali dengan pajaknya 30%. Jadi contoh tahun pertama ada 8,5 juta dikali dengan 30% sama dengan 2.550.000. Dan seterusnya tahun kedua sampai kelima dihitung dengan cara pembayaran dikali dengan 30%. Untuk kolom keempat sendiri adalah kolom pembayaran after pajak. Didapatkan dari kolom pembayaran dikurangi dengan perlindungan pajak. Contoh pada tahun pertama pembayarannya yaitu 8,5 juta. Kemudian dapat perlindungan pajak 2.550.000 dengan hasil pembayaran after pajaknya yaitu 5.950.000. Dan seterusnya pada tahun kedua sampai kelima perhitungannya seperti itu. Kemudian di kolom ke-5 ada interest, didapatkan dari bunganya 12% dikalikan dengan 1 dikurangi 30% pajaknya sama dengan 8%. Karena persewaan tersebut adanya tahun ketiga berbeda nominal, kita memakai tabel 2 8% tabel 2 PV, yaitu ketemu 0,926, tahun kedua 0,87, tahun ketiga 0,94 dan seterusnya. Kemudian kalau terakhir yaitu aliran kas keluar, didapatkan dari pembayaran wajib pajak dikalikan dengan interest, yaitu tahun pertama 5.990 dikalikan dengan 0,926 dan hasil 5.509.700. Pada tahun kedua juga 8,5 dikalikan dengan interestnya 0,87 dan hasil 5.909.150 dan seterusnya dengan total sudah. Setelah kita mencari aliran kas keluar tiap tahunnya, kita akan mengotak semua dari tahun pertama sampai kelima dengan hasil 24.869.950. Kemudian pada kasus saat tersebut kita sebagai investor akan membandingkan cara memperoleh mesin dari pinjaman ataupun penyewaan. Kita akan tulis kesimpulannya, keputusannya diambil. PV pinjaman bank tadi diperoleh 31.760.400. Sedangkan jika perolehan dari penyewaan atau leasing sebesar 24.869.950, kita bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai investor akan mengambil nominal yang paling kecil, yaitu kita akan memperoleh mesin dari persewaan. Memasuki nomor 3 yaitu tentang sumber dana jangka panjang, di mana diketahui penerbitan obligasi dengan nilai nominal 2 juta, kupon rate tabungan 16%. Sedangkan di data soal ada penurunan suku bunga, jadi kupon rate obligasinya menjadi 12% dengan sisa umur obligasi 9 tahun. Karena ada sisa umur obligasi, adanya call fresh yaitu 110% dengan masa waktu 3 bulan. Kita memasuki penyelesaiannya. Untuk format mengerjakannya seperti ini. Pertama adalah pelunasan obligasi lama, didapatkan dari nilai nominal 2 juta dikalikan dengan call price 110% dengan hasil 2.200.000. Kemudian bahas kedua ada kas masuk obligasi baru. Kas masuk obligasi baru ini adalah 2 juta yang obligasi diterbitkan tadi, kemudian dikurangi menjadi 200.000. Kemudian bunga selama periode overlap didapatkan dari periode overlap tadi ada 3 bulan dibagi dengan 1 tahun ada 12 bulan, 3/12 dikalikan dengan kupon pertama 16%, kemudian dikali dengan nominal 2 juta menjadi 80.000. Kemudian kas keluar awal periode didapatkan dari hasil penerbitan obligasi tadi 200.000
ditambah dengan bunga selama periode overlap 80 menjadi 280.000. Kemudian baris selanjutnya yaitu pembayaran pajak, ditambahkan dari komponen lama 16% dikurangi komponen baru 12% menjadi 4%, dikalikan dengan nominal 2 juta. Jadi 4% dikali 2 juta menjadi 80.000. Kemudian baris terakhir ada PV penghematan bunga. Karena kita selama 9 tahun dengan bunga 12%, dengan nominal yang sama kita menggunakan PV tabel 2, yaitu dikalikan dengan nominalnya sebesar 426,240. Kemudian yang terakhir kita akan menunjukkan bahwa soal tersebut akan kita perbandingkan dengan obligasi lama dengan obligasi baru. Untuk obligasi baru tadi PV penghematan bunga mendapatkan 426,240, sedangkan obligasi lama kita kas keluar ini ada sebesar 290. Kita akan pengurangan di mana PV penghematan bunga obligasi baru dikurangi dengan kas keluar 280 dengan total 146,240. Karena PV tersebut positif, maka hal tersebut untung kita bisa mengambil obligasi baru. Oke, kita lanjutkan soal keempat yaitu tentang materi kebijakan dividen. Diketahui ada struktur modal. Yang pertama ada saham biasa dengan nominal saham 1000 dengan jumlah 250 juta. Kita akan mencari saham investor dengan cara jumlah nominal tersebut dibagi dengan kas 1000 tadi ketemu 254. Kemudian ada giu saham sebesar 160 juta, saldo laba sebesar 840 juta dengan total ekuitas atau modalnya yaitu 1.250 juta. Kemudian diketahui juga harga pasar saham saat ini yaitu 7.000 per lembar. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama yaitu A, kita mencari pengaruh stock split 2-for-1 dan perubahan struktur modalnya. Yang pertama kita menganalisis jumlah sahamnya. Jadi jumlah saham beredar sebanyak 250 lembar dikalikan dengan 2 ini dari stock splitnya sama dengan 500 lembar. Kemudian kita mencari nilai nominal per saham. Nilai nominal tadi dikalikan 1000 dari data yang diketahui dibagi dengan 2 itu 500. Kemudian harga pasar saham dari 7.000 dibagi 2 juga dengan harga 3.500. Untuk soal ini tergantung pada soal besok. Apabila ada split 2-for-1 ataupun 3 ataupun 4 bisa disesuaikan saat perhitungan. Kemudian kita memasuki perubahan struktur modal. Selanjutnya kita memasuki struktur modal dari stock split. Perlu diketahui juga bahwasanya stock split ini hanya mengubah jumlah saham dan nominal saja, tidak merubah ekuitas. Karena stock split itu definisinya memecah nominal ataupun jumlah sahamnya, jadi tidak merubah ekuitas karena tidak adanya aliran kas masuk ataupun keluar ataupun laba ditahan. Selanjutnya yaitu B, jika perusahaan melakukan stok dividen 20%. Yang pertama kita mencari jumlah saham tambahan dari stok dividen 20% dikalikan dengan jumlah saham beredar tadi 250 lembar, itu menjadi 50.000 lembar tambahannya. Kalau kita total jumlah saham setelah stok dividen tadi 250 lembar, jumlah awal ditambah dengan nilai tambahan ini 50 menjadi 300 lembar. Kemudian kita mencari nilai nominal per saham. Karena tambahannya tadi 50 lembar, kita kalikan dengan 1000 dari nilai nominal awal tadi menjadi 50 juta. Kemudian kita mencari harga stok dividen. Tadi diketahui harga stok dividennya adalah 7.000 harga pasarnya. Kemudian dikali dengan 50 lembar tambahan jumlah saham tadi menjadi 350 juta. Kemudian kita memasuki struktur modal. Di sini ada perubahan struktur modal, di mana sebelumnya ada saham biasa 250 juta, giu saham 110 juta, satu laba 850 juta. Untuk sesudah ini
Jam biasa diperoleh 300 juta dari jumlah saham 50.000 lembar dikalikan dengan 1000 menjadi 300 juta. Atau bisa langsung kita kalikan ini 300.000 lembar dikalikan dengan 1000 menjadi 300 juta. Kemudian agio saham bertambah menjadi 460 juta. Ini dari harga pasar 350 juta dikurangi dengan nilai nominal 50 juta menjadi 300 juta dan ditambah dengan saldo awal 160 juta menjadi 460 juta. Untuk saldo laba adanya penurunan menjadi 490 juta didapatkan dari saldo awalnya 840 juta dikurangi dengan harga stok dividen 350 juta ini, jadi 840 dikurangi dengan 350 menjadi 490 juta. Untuk total likuiditas tetap sama, yaitu 1.250 juta, tetapi perubahan setiap akunnya saham biasa, duit dan satu laba. Selanjutnya memasuki nomor ke-5, yaitu di mana PT Barata akan mengakuisisi PT Anugrah. Diketahui harga saham PT Barata 18.000, PT Anugrah 6.000. Untuk saham beredar PT Barata 20 juta, PT Anugrah 10 juta. Dengan data yang diketahui bahwasanya 10 saham PT Anugrah akan diakuisisi menjadi 4 saham PT Barata. Jadinya 1 saham PT Anugrah menjadi 0,4 saham PT Barata. 0,4 ini didapatkan dari 4 saham PT Barata ini dibagi dengan 10 saham PT Anugrah. Untuk penjelasannya sendiri, kita akan melakukan beberapa step perhitungan manfaat bersih. Yang pertama adalah nilai sekarang PV Barata yaitu 360 miliar didapatkan dari 20 juta dikalikan dengan harga saham 18.000. Untuk PV Anugrah 60 miliar didapatkan dari 10 juta dikalikan 6.000. Untuk PV Sinergi ini didapatkan dari data diketahui bahwasanya ada 30 miliar dengan PV total sebanyak 450 miliar. Kemudian langkah kedua yaitu mencari jumlah saham setelah akuisisi, di mana ada saham PT Barata sebelum akuisisi yaitu 20 juta sesuai data, saham PT Anugrah yang diakuisisi 4 juta didapatkan dari 0,4 dikalikan jumlah saham PT Anugrah yang sebelum yaitu 10 juta. Jadi 0,4 ini didapatkan dari saham yang diakuisisi, 0,4 ini dikalikan dengan 10 juta menjadi 4 juta. Dengan total lembar saham setelah akuisisi yaitu menjadi 24 juta. Kemudian kita mencari harga saham 450 miliar dibagi dengan 24 juta. 450 ini didapatkan dari total PV dibagi dengan jumlah lembar saham setelah akuisisi 24 juta menjadi 18.750. Kemudian kita mencari nilai saham lama PT Anugrah dengan cara 18.750 dikalikan dengan saham yang telah diakuisisi PT Anugrah tadi 4 juta menjadi 75 miliar. Kemudian cari biaya yang ditanggung oleh PT Anugrah dengan cara 75 miliar tersebut dikurangi dengan PV Anugrah awal tadi 60 miliar menjadi 15 miliar. Jadi manfaat bersih yang diperoleh adalah 30 miliar PV Sinergi dikurangi oleh biaya yang ditanggung 15 miliar menjadi 15 miliar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu tersebut bermanfaat dan kalian bisa melihat pembahasan tersebut di deskripsi video di bawah ini ya. See you the next day.